Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 1 MA Norma. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil proyek skrat saya dengan konsep teka-teki dan kelincian. Baik, langsung saja. Pada proyek kali ini saya menggunakan 8 jenis blok, 31 jenis spread dengan 14 tipe yang berbeda dan dengan 7 latar yang berbeda. Nah, pada spread pertama saya menggunakan animasi loading yang saya fotokan agar ketika awal masuk ke permainan ada sedikit efek loading seperti games pada umumnya. Nah, terus pada spread kedua sampai kelima itu ada spread tulisan dan animasi maskot Garuda yang saya gunakan untuk di halaman utama dari games yang berisikan nama games, icon games, dan daftar menu games. Nah, pada spread 6 dan 7 itu ada spread tulisan dan animasi Ichimoki yang saya peruntukkan di bagian dari halaman info games nanti. Nah, pada spread ke-8 sampai ke-15 terdiri dari animasi spread kucing, kado, laptop, telur, gitar, dan maskot yang saya peruntukkan sebagai bagian dari babak pertama games ini. Terus juga ada spread 16 dan 17. Itu terdiri dari tulisan games over dan you wins yang saya fotokan di bagian akhir atau hasil dari pertandingan games ini jika menang ataupun kalah. Nah, pada spread ke 18 sampai dengan spread terakhir itu terdiri dari animasi spread roket, balon, kristal, Newton, dan robot yang saya fotokan sebagai bagian dari babak kedua dan babak ketiga di games ini. Terus juga dan 8 blok yang saya gunakan pada proyek kali ini ada motion, gerak, blok tampilan, sound suara, event media, ada control, sensing sensor, operator, sama variabel dan list. Pada spread yang saya gunakan pada spread yang lain tidak jauh berbeda, maka saya akan menjelaskan beberapa spread yang ada di script ini untuk mempersingkat waktu. Pertama, pada script yang ada di spread ini, itu di spread loading. Di sini saya memberikan catatan tentang gambaran games ini, cara kerja gamesnya gitu. Mungkin bisa kalian pause dan bisa kalian baca sendiri. Jadi saya langsung membacakan scriptnya saja. Nah, pada spread ini saya menggunakan script pada blok event. Tujuannya jadi ketika saya menekan tombol spasi, dia akan menjalankan semua script di bawah ini. Yaitu pertama ada head. Jadi ketika saya tekan spasi, dia akan menghilangkan objek atau dari spread si loading. Kemudian dia akan mengganti ke latar kedua dan akan memberikan pertanyaan dan tunggu sampai saya menjawab. Sebagai contoh seperti ini. Saya tampilkan terlebih dahulu. Ini ya, tampilkan. Apabila saya menekan tombol spasi, dia akan menghilang, terus mengganti ke latar start dan akan memberikan pertanyaan dan menunggu sampai saya menjawab. Nah, ini. Kembalikan kembali. Nah, terus saya juga menambahkan blok if, yaitu jika saya menjawab R, maka dia akan menjalankan script di bawah ini, yaitu si script loading dia akan pergi ke X nya itu 0, Y nya itu 0, itu di tengah-tengah, dan tunggu 0,2 detik. Dia akan men-setting atau dia akan men-setting ukuran dari si loading ini. Ini ukurannya di 5, terus akan menampilkan dari script loading. Kemudian ada repeat 5, yaitu mengulangi sebanyak 5 kali. Apa yang saya ulangi yaitu mengubah ukurannya. Yang awal ukurannya 5 akan ditambah 3, akan terus ditambah 3, diulangi sampai 5 kali. Sama yang ini juga repeat 75. Jadi apa yang saya ulangi, jadi spread ini akan terus berputar ke kiri sebesar 15 derajat dan akan terus diulangi
sebanyak 75 kali, kemudian akan menghilang sebagai contoh seperti ini. Sebelumnya saya menggantikan cheatnya ini terlebih dahulu agar sprite yang lain tidak ikut berjalan. Saya tekan spasi, terus saya jawab D, maka dia akan menjalankan script bawahnya ini. Nah, dia akan berputar ke kiri sama 75 kali dan menghilang. Nah, apabila saya tidak menjawab D, dia akan mengulangi kembali pertanyaan ini, atau dia akan menjalankan script lain di bawah ini, yaitu yang ini. Yaitu dia akan kembali bertanya, dan jika jawabannya sesuai dengan apa yang saya tentukan, dia akan menjalankan scriptnya. Tujuannya agar ketika awal kita masuk dan kita gagal menjawabnya, ada 3 kali pengulangan. Jadi tidak langsung berhenti, begitu saja. Dan setelah 3 kali pengulangan ini, dia akan menghentikan semua script. Selain itu, saya juga menambahkan event block P. Ketika tombol P ditekan, dia akan menghilang dan menghentikan script lain yang ada di sprite ini. Tujuannya karena tombol P itu saya gunakan untuk masuk ke dalam permainan. Jadi ketika kita masih ada di halaman utama apabila kita masih ada di halaman luar game, terus kita tekan P atau kita masuk ke halaman games, dia itu akan menghilangkan script ini dan menghentikan script yang sedang berjalan. Dan tombol M itu saya pergunakan untuk melihat halaman info games. Jadi ketika kita masuk ke halaman info games, dia akan menghilangkan script ini dan menghentikan script yang ada di script ini. Tombol Z di sini saya gunakan sebagai pengganti dari tombol merah stop ini. Jika saya menekan tombol Z, dia akan menghilang. Baik, langsung saja seperti ini di sprite selanjutnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi ketika tombol Z saya tekan, dia akan merestart ulang permainan dan menghentikan semua sprite. Nah, di sini saya menambahkan sprite spasi. Jadi ketika saya tekan spasi, dia akan men-setting volume ke 100. Terus file over, dia akan terus mengulanginya. Mengulangi apa? Dia akan mengulangi musik ini. Jadi musik ini akan main dulu sampai selesai, terus akan terus diulangi terus menerus. Terus ini sebagai berhentinya. Jadi apabila saya menekan tombol P, dia akan menghentikan musiknya terbaik. Dia akan men-setting volumenya ke 0 terlebih dahulu dan akan menghentikan musik ini. Apabila musiknya sampai selesai, dia akan menghentikan semua musiknya. Sebagai contoh seperti ini, saya menekan. Nah, dia akan men-setting volumenya di 0. Jadi tidak ada suara. Terus karena ini sprite-nya tunggu sampai selesai dulu, lalu dia akan menghentikan semua musiknya. Lalu di sini saya menggunakan sama seperti tadi, dan spasi, dia akan menghilang terlebih dahulu. Tunggu sampai saya menjawab R. Jika saya menjawab, tunggu sampai saya menjawab R. Jika saya menjawab R, tunggu 3,2 detik. Dia akan mengganti ke start, terus akan menampilkan suara boom, terus akan menampilkan dari sprite tulisan games ini. Sebagai contoh ya, kita tekan spasi, saya ganti jadi R kembali. Apabila saya menekan spasi,
Lalu akan mau setting ukurannya ke 35% dan lokasinya X-nya itu 60, Y-nya 32 di sini. Dan terus dia akan mengulangi 10 kali ukurannya, jadi dari kecil ke besar. Ukurannya itu akan ditambah 10 dan akan terus ditambah 10 kali pengulangan. Nah, tunggu sampai saya menekan tombol M atau tombol P. Dia akan kembali ke settingan ukuran awal dan akan menghilang dan menghentikan script yang ada di sini. Kayak script ini. Di sini juga saya menambahkan spasi. Jadi ketika saya menekan tombol spasi, dia akan terus menjalankan script di dalamnya ini, yaitu dia akan terus mengubah warna sebesar 25%. Sebagai contoh seperti ini. Di warnanya terus berubah kelipatan 25 dan terus menerus, dan ada sedikit jeda 0,2 detik sebelum dia mengubah. Sama seperti tadi. Terus saya masuk ke script selanjutnya. Nah, pada seperti ini saya menggunakan sama seperti di awal, yaitu spasi. Jadi ketika saya masuk ke halaman info games, dia itu akan menghilangkan seperti ini, akan menghilangkan spread si kucing, lalu akan men-setting ulang permainan. Gitu. Sama seperti apabila saya masuk ke halaman utama dari games, dia akan menghilangkan spread si kucing ini dan men-setting ulang permainan, yaitu set point ke 0, setting nyawanya ke 5, setting nyawa roket ke 2, nyawa robot ke 25, terus menghilangkan variabel nyawa, terus menghilangkan variabel poin juga, dan menghilangkan nyawa dari si robot, dan menghilangkan daftar list. Jadi tombol P ini saya gunakan sebagai masuk ke permainan. Jika kita masuk ke awal permainan, saya akan setting dulu terlebih dahulu, yaitu pertama saya akan mengubah background dari stacknya ini, lalu saya akan setting permainannya poinnya ke 0, nyawanya ke 5, nyawa raketnya ke 2, setting nyawa robotnya ke 25, menampilkan dari variabel poin, menampilkan variabel dari si roket, menyembunyikan variabel nyawa roket, terus menyembunyikan nyawa di roket sebagai contoh seperti ini. Saya tekan tombol P. Sebelumnya belum saya hilang. Seperti ini. Jadi ketika saya menekan tombol P, dia masuk ke lantai selanjutnya. Mau setting poin ke 0 dan nyawa ke 5. Setelah itu dia akan menampilkan dari spirit si kucing. Terus juga men-setting ukurannya ke 90 dan men-setting lokasi awalnya X itu 199 dan Y nya minus 108, dan rotasinya itu minus 90 atau mengarah ke kiri. Lalu mengulangi 13 kali. Apa yang saya ulanginya itu X custom. X custom itu jadi tampilan dari si kucing. Nah, tampilan kucingnya akan terus berubah terus menerus, terus juga dia akan bergerak 10 langkah dan tunggu 0,2 detik, tujuannya untuk menjeda. Setiap dia mengubah tampilan atau setiap dia bergerak ada jeda 0,2 detik, dan setiap dia bergerak, setiap dia menjalankan script ini akan terus diulangi sebanyak 13 kali. Lalu tunggu 0,2 detik, dia akan membunyikan suara meong, lalu mengatakan what apa ini selama 2 detik. Nah, jika saya menekan tombol M atau saya masuk ke halaman info games, dia akan menghilangkan si kucing dan menghentikan script ini. Nah, buat until itu tujuannya, jadi script ini akan tetap muncul
tunggu sampai dan dia akan hilang, tapi tunggu sampai poinnya itu lebih dari 15 dan saya menjawab yes. Nah, dia akan menghilang. Nah, di sini P juga sama. Saya menambahkan jadi ketika saya tekan tombol P, dia akan men-setting volume 80 dan memainkan musik yang ini. Jadi sebelumnya ketika tombol P saya tekan, tunggu sampai saya menekan tombol M atau R atau spasi, dia akan men-setting volume ke 0 dan menghentikan musik. Jadi ketika saya sedang bermain di halaman permainan, terus saya pergi ke halaman utama atau ke halaman info games, dia akan mensunyikan musik dari permainan ini dan menghentikan musik lainnya. Lanjut ke boxnya, kotak. Di sini saya menggunakan, jadi ketika saya tekan tombol P, dia akan mensembunyikan dulu si kotak, terus sama 0,9 detik dia akan menampilkan. Lalu dia akan muncul di posisi X yaitu minus 20 dan Y ini minus 50. Dan itu letaknya tuh nanti ada di belakang dari si split laptop, apabila si laptopnya sudah saya munculkan. Apabila saya pengen maju ke depan, tinggal klik yang fonts, dia akan ada ditampil di depannya si split laptop. Terus dia akan mengubah customnya atau tampilan dari spreadnya ke tampilan yang kedua atau yang B. Terus menjalankan spread suara sound pop dan tunggu selama 1 detik, dia akan memberikan pertanyaan dan tunggu sampai saya menjawabnya. Jika saya menjawab laptop, dia akan menjalankan script di bawah ini, yaitu saya akan mendapatkan poin 4. Jadi poin yang awalnya 0 akan ditambah 4, change point by 4 akan menambah 4, terus akan membunyikan setel suara koin, terus akan mengatakan benar. Jika saya salah, poin ini akan berubah dikurangin 1, minus 1, dan saya yang awal 5 akan minus 1 dan akan menampilkan suara sound pop dan akan mengatakan salah selama 2 detik. Dan terus forever dia akan terus mengubah warna dari si tampilan spread kado ini. Saya jawab laptop. Nah, seperti itu. Langsung ke bagian selanjutnya. Nah, pada seperti ini saya peruntukkan apabila games ini sudah berakhir, game over dan you win. Nah, script ini sama saja, cuma beda tampilan doang dan berubah hanya beda di bagian sini saja. Pertama, pada script ini saya menggunakan script event, yaitu when. Jadi ketika saya menekan tombol P, dia akan menjalankan script bawah ini. Pertama dia akan men-setting dulu, lalu dia akan menyembunyikan si tulisan game over dan men-setting letaknya itu X-nya 15, Y-nya itu minus 20, dan letaknya itu nanti ketika dia tampil ada di paling depan. Dan tunggu sampai poin kurang dari 0 atau poinnya itu minus, benar-benar habis banget. Terus nyawanya itu kurang dari 1, habis. Nah, nanti dia akan menampilkan tulisan game over atau menampilkan seperti ini, lalu akan menyetel suara sound loss terus sama play sound yang crazy sampai selesai dulu, lalu tunggu 6 detik, dia akan menghentikan semua script. Oke, contoh saya setting dulu di sini. Ceritanya poinnya tuh habis, terus nyawanya juga habis. Saya tekan ini.
berhasil, suara loss, dan bunyikan musik Rizzy ini sampai selesai. Tunggu 6 detik, dia akan menghentikan semua script. Seperti itu. Terus apabila kita kembali bermain lagi, dia akan hilang. Sengaja saya masukkan ini agar ketika kembali bermain lagi, dia tidak langsung save jawaban yang tadi setelah kalah. Settingnya ke 0, ini 5. Nah, seperti ini. Terus script selanjutnya yaitu roket. Ini untuk games di babak ketiga. Sama ketika kita main permainan, dia akan setting dulu, diulang, terus dia akan menyembunyikan si roket, tunggu sampai poin lebih dari 15 dulu, lalu dia akan mengajukan pertanyaan dan tunggu sampai saya menjawab, dan terus ada perintah tunggu sampai saya menekan tombol panah kanan. Jadi setelah saya menjawab, dia tidak langsung jalankan script ini, ada perintah saya menekan tombol panah kanan. Saat saya menekan tombol kanan dan saya menjawab yes, dia akan menjalankan script ini. Itu apabila saya menjawab yes, dia akan setting letak script si roket X-nya itu di minus 19, Y-nya minus 132, ukurannya saya atur ke 40, terus dia akan menampilkan si script roket dan akan mengubah backgroundnya ke the sky dan akan menampilkan variabel dari nyawa. Lalu if, nah ini untuk nanti di babak ketiga. Jadi ketika nyawa si robotnya habis, ya dia langsung otomatis men-setting poin ke 100. Jadi game langsung berakhir dan semua winner. Nah, di sini ada variabel selamanya. Jadi selamanya apabila dia menyentuh something, dia akan dipantulkan kembali. Terus jika poinnya lebih dari poinnya lebih 35, maka dia akan mengubah backgroundnya ke lantar selanjutnya. Yes. Nah, terus akan berjalan. Nah, jika poinnya sudah lebih dari 59, nah, dan saya menjawab oke, jadi akan mengganti tampilannya ke background selanjutnya atau ke lantar selanjutnya. Nah, ini juga masih sama fungsi variabel yaitu next custom, dan dia akan terus mengubah tampilan dari si script. Jadi selamanya akan bergerak terus atau akan terus berubah-ubah seperti ini, akan terus berubah. Dan terus if jika saya menyentuh si robot, nah dia itu akan pergi ke posisi awal, atau yang saya setting ini minus 111, Y-nya minus 132, dan akan mengatakan out selama 0,2 detik, terus nyawanya akan berkurang minus 1. Terus apabila ini fungsinya if left front, jadi ketika saya menekan tombol panah kiri, dia akan mengurangi sumbu X-nya, menguranginya minus 13. Jadi setiap saya menekan panah kiri, dia akan mengurangi X itu sebanyak 13. Jadi seolah-olah dia akan bergerak ke kiri karena X-nya saya kurangi, dan ini mengatur rotasinya untuk menyesuaikan. Terus apabila saya menekan tombol kanan, dia akan ditambah 13, jadi dia akan bergerak ke kanan karena X-nya saya tambahkan 13. Rotasinya saya sesuaikan. Terus jika saya menekan panah atas, sumbu Y-nya itu akan ditambah 13, jadi seolah-olah dia naik ke atas karena sumbu Y-nya saya tambah. Terus kalau misalnya saya tekan tombol panah bawah, sumbu Y-nya akan berkurang minus 13, jadi seolah dia akan turun ke bawah karena sumbu Y-nya saya kurangin. Terus jika nyawa kita habis, dia akan mengatakan oops, dan dia akan menjalankan sound oops dan mengatakan out selama 2 detik dan menghentikan script ini. Ini apabila saya menjawab
yes. Terus apabila saya tidak menjawab yes, dia akan menjalankan script lainnya, itu script 2 ini. Dia akan mengulangi pertanyaan ini. Tekan tombol B, terus akan mengajukan pertanyaan. Dan lalu menghentikan, setelah 3 kali pengulangan, dia akan menghentikan semua script. Seperti itu. Sama ini. Tombol spasi untuk halaman utama, tombol M untuk halaman info game, tombol saya peruntukkan untuk merestart game, kembali ke ulang dari tampilan benar-benar dari tampilan luar game, tombol P untuk awal masuk permainan. Terus masuk ke babak ketiga, itu lawan robot. Nah, di robot ini sama ini juga settingnya. Saya menggunakan block event, perintahnya ketika tombol panah kanan saya tekan, dia akan menghilang terlebih dahulu dan tunggu sampai poinnya itu lebih dari 59. Setelah poinnya 59 atau poin sama dengan 60, dia akan menampilkan mengajukan pertanyaan. Terus tunggu sampai saya menjawab, dan jika saya menjawab oke, dia akan menjalankan script bawah ini, yaitu akan menampilkan variabel seperti ini, variabelnya nyawa si robot king, terus akan men-setting letak awal si robot, posisinya itu X-nya 15, Y-nya 97, dan tunggu 0,5 detik. Terus dia akan mengulangi selamanya apa yang yaitu dia akan menampilkan dari si robot, tunggu 0,1 detik, mengubah tampilan selamanya, dan mengubah warnanya sebesar 25 kali 25, dan terus berubah. Terus jika saya tidak menjawab oke, dia akan menjalankan scriptnya itu di bawah, mengulangi 3 kali seperti ini, lalu menghentikan semua script. Nah, ini perintah tambahan, yaitu jika nyawa si robotnya habis, dia tuh akan menghentikan script ini. Terus jika saya kembali ke halaman utama games, dia akan menghentikan script ini. Terus jika saya kembali lagi ke awal permainan atau masuk ulang lagi ke permainan, dia akan menghentikan script ini dari awal. Nah, ini sama, saya pindahkan sini biar nggak terlalu panjang. Jadi ketika tombol panah kanan ditekan, script ini akan berjalan. Tunggu sampai poin lebih dari 59 dan saya menjawab oke. Jadi harus nunggu dua-duanya, nunggu poin 59 dan saya jawab oke. Lalu dia baru menjalankan script bawah ini, yaitu akan mengubah ke background selanjutnya, itu stage 2. Tunggu 0,2 detik, dia akan menjalankan script di bawahnya, yaitu sama posisinya, X-nya itu ke 0, Y-nya ke 106. Repeatnya ini untuk menggerakkan si robot, jadi dia letaknya pertama di tengah, tapi dia rada ke atas, terus dia bergerak ke kiri, ke depan, gerak ke depan 1 langkah, diulangin 5 kali, jadi 5 langkah ke depan, posisinya mengikuti, lalu dia akan bergerak ke kiri sebanyak 20 langkah, terus diulangi 10 kali. Terus dia akan gerak ke kanan sebanyak 46 langkah, diulangi 10 kali. Terus dia akan gerak ke kiri kembali sebanyak 20 langkah, jadi dari atas ini maju ke depan, lalu ke kiri, lalu ke kanan ujung, lalu nanti ke kiri, letaknya dari tengah, lalu habis itu dia akan sumbu atasnya ke 0, jadi dia akan mundur 2 langkah, diulangi 5 kali. Perintahnya sama, jika nyawanya habis dia akan menghentikan script ini, kembali ke halaman utama dia akan menghentikan script ini, kembali masuk halaman games dia akan menghentikan script ini. Ini untuk tentang peraturan dari si robot. Jadi jika tombol kanan ditekan, tunggu sampai poin lebih dari 59 dan saya jawab oke, dia akan men-setting ini selamanya.
yaitu jika dia terkena roket, dia akan membunyikan suara pel, terus letaknya akan berubah kembali ke posisi awal, terus dia akan mengatakan sama 0,2 detik dan nyawa si roket ini akan berkurang -1. Terus apabila nyawa si roket sudah habis atau nyawa kita sudah habis, si robot tidak dapat mengubah nyawa lagi, terus akan membunyikan suara sound ini, lalu akan menjalankan skrip perkataan hahaha selama 2 detik, terus menghentikan skrip ini. Terus apabila si robotnya nyawanya habis, nah langsung otomatis men-setting poin ke 100 dan dia tidak dapat mengubah nyawa si roket lagi. Terus dia akan menjalankan script sound ini dan akan mengatakan tidak sama 3 detik, lalu menghentikan script ini. Dan apabila poin sudah 100 sama tadi pengulangan, jadi dia tidak dapat mengubah dan akan menghentikan script ini. Dan apabila terkena buton 2 dan buton 6, yaitu tembakan dari si pesawat kita, apabila terkena tembakan lawan, dia nyawa si robot akan berkurang -5 dan akan membunyikan suara pel. Terus jika tekan tombol spasi atau kembali ke halaman utama, dia akan menghentikan script ini. Jika menekan tombol P kembali ke halaman games, dia akan menghentikan script ini. Tembakan dari si robot sama. Jadi dia tunggu sampai poin lebih 15 dan saya menjawab oke. Letaknya itu ada di belakang bagian belakang si robot, posisinya bagian kedua dari robot. Terus dia akan selalu pergi mengikuti robot, tunggu sampai 0,8 detik, dia akan menjalankan skrip bawah ini, yaitu akan menjalankan selamanya. Dia akan menampilkan, dan terus juga akan terus mengurangi sembunyinya -40, terus rotasinya mengarah ke 170. Jadi dia itu akan bergerak ke bawah dan rada ke kiri, yaitu ke arah rotasi -170. Dan tampilannya, posisinya akan mengikuti rotasi, menyesuaikan rotasi dari 170. Terus jika terkena roket, dia akan mengurangi nyawa kita sebesar -1, terus akan membunyikan suara sound rip, dan dia akan kembali lagi ke posisi awal atau kembali lagi ke robot. Terus apabila terkena pinggiran, dia akan kembali lagi ke robot. Terus jika nyawa kita habis, dia tidak dapat mengubah variabel dari nyawa si roket, terus dia akan sembunyi dan menghentikan skrip ini. Terus apabila nyawa si robot king-nya habis, sama dia tidak dapat mengubah variabel dari nyawa, dia akan sembunyi dan menghentikan skrip ini. Jika sudah selesai atau poin sudah 100, sama dia tidak dapat mengubah variabel nyawa, dia akan pergi ke robot dan menghentikan skrip ini. Terus apabila terkena tembakan dari lawan, dia itu akan kembali ke robot. Kalau misalnya saling menembak, tembakan ini akan hancur dan dia akan kembali ke posisi awal, yaitu ke robot king. Terus kalau misalnya kita tekan spasi atau kembali ke halaman utama games, dia akan menghentikan skrip ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sandra, life goes on and on